Nah, demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang pernah menolong saya, maka saya melarang penduduk semua dan masyarakat semua untuk menyembelih sapi. What's up Sobat Glory, balik lagi bareng gua. Apa kabar nih kalian semua teman-teman? By the way, thanks ya buat kalian semua yang udah nonton konten gua dan juga yang udah subscribe channel gua. Oh ya, buat teman-teman ya yang beragama Islam, selamat Hari Raya Idul Adha. Dan juga buat teman-teman yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkurban, semoga setiap helai bulu, setiap daging dan darah dari hewan kurban tersebut itu menjadi saksi dan menjadi amal baik di akhirat nanti teman-teman. Nah, dan juga buat teman-teman yang belum bisa berkurban, semoga next kalian dimampukan dan bisa berkurban. Nah, ngomong-ngomong soal kurban nih, di konten kali ini gue akan mencoba menceritakan kurban ala Sunan Kudus, yang saat itu tuh beliau justru malah melarang penyembelihan sapi teman-teman, yang umumnya di Indonesia tuh menyembelih sapi. Ikutin terus konten gua and enjoy. Buat gua tuh ada yang menarik nih teman-teman, dari yang Sunan Kudus lakukan dan melarang berkurban dengan sapi atau memotong atau menyembelih sapi teman-teman. Nah, itu tuh dikarenakan sapi ini tuh hewan yang disucikan oleh umat Hindu. Nah, memang pada saat itu di Kudus ini mayoritas masih beragama Hindu teman-teman. Nah, akhirnya hal ini tuh menjadi keren menurut gue tuh, karena hal itulah yang membuat masyarakat Kudus ini banyak berpindah agama ke Islam teman-teman. Kenapa bisa gitu? Oke teman-teman, kita mulai dulu dari biografinya Sunan Kudus. Sunan Kudus ini tuh lahir sekitar abad 15 Masehi. Beliau bernama Said Ja'far Siddiq. Sunan Kudus ini putra dari Sunan Ngudung dan Syarifah Ruhul. Nah, dan nasabnya Sunan Kudus ini tuh bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, ayah dari Sunan Kudus ini adalah salah satu tokoh penyebar Islam di daerah Jipang, Panolan, Blora, teman-teman. Nah, sedangkan ibunya adalah adik dari Said Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang yang bergelar Sultan Aulia fi Jamanihi. Nah, sebelum berdakwah, Sunan Kudus ini berguru kepada ayahnya. Dan juga selain kepada ayahnya, dia berguru juga kepada beberapa ulama seperti Kiai Terlingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel, yaitu Raden Ahmad Rahmatullah, yang merupakan masih kakeknya teman-teman. Bersama masyarakat Kudus, beliau ini membangun Masjid Kudus dengan menara, tempat wudhu, bahkan sebagian besar arsitekturnya ini mengadopsi dari bangunan Hindu-Buddha teman-teman. Nah, seperti yang udah gue ceritain nih di konten sebelumnya. Tonton ya. Sunan Kudus ini adalah salah satu anggota Wali Songo yang selalu berusaha mempelopori pentingnya kerukunan antarumat beragama, teman-teman. Nah, hal ini bisa terlihat saat beliau ini mengawali penyebaran Islam di tengah masyarakat Kudus yang saat itu memang mayoritas Hindu. Nah, Sunan Kudus ini pada saat itu mencoba untuk menarik simpati masyarakat Kudus dengan cara melarang atau menghimbau ke para pengikutnya supaya tidak menyembelih sapi, teman-teman. Nah, hal itu beliau lakukan karena sapi ini merupakan hewan yang disucikan oleh umat Hindu. Nah, dan Sunan Kudus ini nggak mau menyakiti perasaan umat beragama lainnya, teman-teman. Nah, sikap toleransi yang sangat tinggi dari Sunan Kudus ini justru berdampak, dan siapa sangka ternyata konsep inilah yang berhasil membuat masyarakat Kudus memeluk agama Islam dan bahkan menjadi agama mayoritas hingga saat ini. Nah, konsep dakwah yang sangat luar biasa ini berawal pada suatu hari Sunan Kudus ini membeli seekor sapi. Sapi ini berasal dari India yang dibawa oleh pedagang asing dari kapal besar, teman-teman. Nah, lalu sapi ini tuh disimpan di halaman masjidnya. Nah, sapi ini tuh beliau kasih nama, yaitu Kebo Gumawang.
Nah, apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus ini tuh membuat masyarakat jadi penasaran. Nah, menurut mereka tuh apa nih yang akan dilakukan oleh Sunan Kudus ke sapi itu, teman-teman. Nah, akhirnya saat itu masyarakat tuh berbondong-bondong untuk datang ke tempat Sunan Kudus untuk melihat sapi itu, teman-teman. Nah, akhirnya nggak lama tuh masyarakat pun juga berdatangan ke tempat Sunan Kudus, baik yang beragama Muslim masyarakat ini tuh ataupun juga yang beragama Hindu, teman-teman. Nah, akhirnya momen itulah yang dimanfaatkan oleh Sunan Kudus ini untuk berceramah. Nah, beliau ini mengatakan di dalam ceramahnya, sedulur-sedulur yang saya hormati, saya melarang sedulur-sedulur menyakiti, apalagi menyembelih sapi. Karena sewaktu kecil, saya tuh hampir mati karena kehausan. Lalu seekor sapi ini datang untuk menyusui saya, dan sapi itu menyelamatkan nyawa saya. Nah, demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang pernah menolong saya, maka saya melarang penduduk semua dan masyarakat semua untuk menyembelih sapi. Nah, itulah tausiahnya Sunan Kudus, teman-teman. Nah, akhirnya karena mendengar kata-kata dari Sunan Kudus ini, akhirnya para pemeluk Hindu pun juga merasa sangat kagum. Bahkan mereka ini sampai menyangka Sunan Kudus ini tuh titisan Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa ini adalah salah satu dari 3 dewa yang utama, teman-teman, dalam agama Hindu, yang memang selalu menaiki sapi atau lembu. Nah, makanya itulah kenapa sapi ini dalam pandangan Hindu ini merupakan hewan suci dan dianggap kendaraannya para dewa. Nah, jadi menurut mereka, menyembelih sapi ini tuh termasuk perbuatan dosa besar dan bakalan dikutuk oleh para dewa, teman-teman. Nah, akhirnya apa yang dikatakan oleh Sunan Kudus ini dalam ceramahnya itu membuat masyarakat Kudus yang pada umumnya beragama Hindu pun terpesona dan kisah itu, teman-teman. Dan juga dilanjutkan dalam dakwahnya Sunan Kudus, beliau ini mengatakan di antara surah-surah dalam Quran ini ada surah yang dinamakan surah sapi betina, teman-teman. So, pastilah masyarakat pun juga semakin tertarik. Dan mereka tuh berpikir, oh ternyata ada nih kisah tentang sapi di dalam kitab suci. Nah, hal itulah akhirnya yang membuat masyarakat ini menjadi ingin tahu lebih banyak tentang Islam ini, teman-teman. Impact-nya tuh membuat masyarakat ini merasa harus sering-sering datang ke Masjid Kudus untuk mendengarkan ceramah dari Sang Sunan, teman-teman. Dan kurban pun digantikan dengan kerbau. Nah, ini sebuah trik yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Sunan Kudus, teman-teman. Nah, inilah yang selalu bikin gue tuh merasa kagum dengan Wali Songo, karena level dakwah mereka tuh yang sangat luar biasa. Bukan hanya soal sapi tadi, pendekatan dakwah melalui seni dan budaya pun juga sangat efektif yang dilakukan oleh Wali Songo, teman-teman, untuk mendalami harapan dari masyarakat. Strategi toleran yang dilakukan oleh Sunan Kudus seperti media sapi ini tuh benar-benar menyentuh hati dan pemeluk agama Hindu yang memang menganggap sapi ini tuh sebagai hewan suci. Nah, sehingga sapi ini tuh buat mereka tuh nggak boleh disakiti, apalagi dibunuh, teman-teman. Dengan sikap penghormatan umat Hindu terhadap sapi yang sangat besar ini, akhirnya hal ini tuh menjadikan adanya celah yang dimanfaatkan oleh Sunan Kudus sebagai strategi dakwah. Nah, hasil fatwa Sunan Kudus ini yang melarang masyarakat menyembelih sapi dan menggantinya dengan kerbau, itu hal yang sangat luar biasa, tricky banget, teman-teman. Nah, mungkin hal seperti ini tuh tidak akan terfikirkan, apalagi di zaman sekarang yang memang cenderung lebih tekstual ketimbang konteksnya, teman-teman, bagi segelintir orang. Nah, akibatnya zaman sekarang itu sering terjadi penjustifikasian tanpa melihat dulu konteksnya, teman-teman. Berdasarkan latar belakang dakwah inilah, nah akhirnya masyarakat Kudus pun juga menggunakan daging kerbau buat acara-acara tertentu. Meskipun saat ini tuh hanya sebagian yang masih mengikuti tradisi ini, teman-teman. Tapi bagi yang masih mengikuti tradisi ini, sembelih kerbau ini tuh bagian dari warisan dakwah yang santun, toleran, dan ramah dari ajaran Sunan Kudus ini, teman-teman. Nah, dan itu tuh dikenal sebagai tutur tinular yang menjadikan masyarakat Kudus ini tuh mengikuti keteladanan Sunan Kudus yang berdakwah dengan toleran. Dan juga bagi masyarakat yang masih mengikuti penyembelihan kerbau ini, bentuk keteguhan mereka ini terlihat dari berbagai kuliner khas Kudus yang menggunakan bahan daging kerbau seperti soto pindang dan masakan daging lainnya, teman-teman. Nah, dan bahkan sampai sekarang tuh masih ada yang tetap memegang teguh larangan Sunan Kudus ini, teman-teman, untuk gak menyembelih sapi, terutama di momen saat Idul Adha.
Hikmah dari konsep penyembelihan kerbau tersebut itu membuat masyarakat Kudus bisa memetik nilai-nilai luhur Islam, teman-teman, yaitu dakwah dengan merangkul bukan memukul, yang dimana inti dari Islam itu sendiri yaitu rahmatan lil alamin, yang selalu merahmati walaupun beda agama, beda suku. Rahmat itu harus selalu diberikan. Nah, jadi dalam menyampaikan Islam pun juga harus penuh dengan cinta kasih, teman-teman. Nah, selain itu juga, kalau gua nggak salah nih ya, orang Jawa itu terkenal dengan istilah tapak salira atau tepok seliro, yang artinya tuh merasakan perasaan orang lain, teman-teman. Nah, dengan kita lebih peka lagi dengan perasaan orang lain, itu tuh akan membuat kita ini nggak akan menyinggung atau melukai perasaan orang lain, teman-teman. Dakwah dengan kasih sayang yang diperlihatkan oleh Sunan Kudus ini tuh, ya karena beliau ini sangat memahami perasaan warga Kudus yang memang pada saat itu masih banyak yang beragama Hindu, teman-teman. Yang dikhawatirkan akan merasa sakit hati kalau hewan yang mereka muliakan ini disembelih oleh umat muslim. Hasil dari toleransi Sunan Kudus ini tuh terasa sampai sekarang, teman-teman. Sikap saling membantu masyarakat yang bisa dilihat saat perayaan Sunan Kudus di tanggal 10 Muharram. Ribuan orang ini akan ikut memberikan sumbangan atau pembagian nasi, termasuk juga warga non-muslim. Nah, dan juga penyembelihan kerbau juga bisa menjadi bukti tradisi dalam konteks perdamaian, sehingga bisa menjadi lebih relevan, teman-teman. Nah, dari kisah ini tuh kita bisa mengambil pelajaran, satu hikmah, teman-teman. Kalau misalkan dakwah itu harus lebih menyentuh aspek rasa, sama seperti yang dilakukan oleh para wali songo, teman-teman. Tidak mengutamakan egonya atau mungkin juga tidak merasa dirinya paling benar, justifikasi sana sini, teman-teman. Nah, semoga apa yang dilakukan oleh beliau ini tuh bisa menjadikan contoh atau suri teladan buat hidup kita bertoleran dengan sesama, teman-teman. Oke, see you di konten berikutnya.